Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayuhal hadirun wal hadirat fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul aliyyil azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam di Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma'asyiral muslimin, jamaah qabla zuhur yang dirahmati Allah. Bersyukur selalu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang sudah kita dapatkan dari seluruh nikmat yang kita peroleh, kembali kita mengarahkan seluruh nikmat itu kepada Allah. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Nah, ini penting sekali kita bersyukur ibu dan bapak. Jadi datangnya 5 waktu sehari semalam yang kita hadapi setiap hari itu, ketika kita hidup ini Pak, selagi hayataka qabla mautika, selagi hidup masih di kandung badan, hayat kita masih di kandung badan. Nah, ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Baru saja kita bangun dari tempat tidur itu, kita sudah dibentangkan 2 hal untuk beraktivitas, mau mengerjakan yang baik, mau mengerjakan yang buruk. Itu terletak di tangan kita masing-masing. Nah, sekarang bahan usiat kita, usiat takwa kita di kesempatan hari ini, bersyukurlah kita selalu kepada Allah fi ayyi makanin kana. Karena kalau mau kita merenung lebih dalam lagi ke muslimin rahimakumullah, tidak semua orang, ya Bun ya, tidak semua orang yang dapat merasakan apa yang kita lakukan hari ini. Nah, kalau tidak percaya silahkan buktikan. Bisa saat ini kita buktikan. Dan kita gak bisa tausiahan ini, dengar tausiah, laksanakan sholat zuhur berjamaah. Tapi tidak semua umat Islam yang dapat melaksanakan hal itu. Saudara kita yang banyak diberikan nikmat dan rezeki oleh Allah, belum tentu dia bisa melakukan apa yang kita laksanakan hari ini. Atau perlunya benar kita bersyukur. Kan remeh kedengarannya ini. Ini bagi siapa yang bisa? Hamba Allah yang betul-betul albab dalam ini, betul-betul berpikir bahwasanya hidupnya itu akan sekali. Ini kalau kita mau survei bapak kaum muslimin, sudah banyak sanak saudara kita yang kemarin baru canda-canda gurau, sekarang sudah pergi. Baru tadi pagi sama-sama minum kopi, belum sempat dikumandangkan azan zuhur dia udah pergi. Perginya bukan pergi jauh-jauh, enggak, tapi pergi meninggalkan dunia fana ini. Nah, coba kalau seandainya itu kita bawakan ke diri kita. Sekali lagi, itulah perlunya kita bersyukur. Makanya kaum muslimin, ayo
Selagi Allah berikan kesempatan, coba likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Kesempatan yang diberikan Allah kita gunakan sebaik mungkin. Sebagai bahan tausiah kita rujuk kepada firman Allah surat Al-Baqarah ayat yang ke-42. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bermohon kita kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini sebagai bahan tausiah, mudah-mudahan menjadi sebagai motivasi selalu untuk kita dalam beribadah, taat beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah dalam firman-Nya, wala talbisul haqqa bil batil. Sini kita banyak lupa, Pak. Wala di sini adalah kalimat larangan secara kaidah bahasa. Jangan sekali-kali kita lakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Kalau makna terjemahan di sini, wala talbisul haqq. Jangan kita mempercampur adukan antara hak dengan yang batil. Ini kapan pula kesempatannya? Waktunya ini Pak kaum muslimin. Iya, selagi hayat masih dikandung badan. Maka disampaikan tadi, baru saja kita bangun sudah dua dibentangkan oleh Allah kepada kita. Kita mau melakukan ibadah, memang itu tujuan kita kepada Allah. Wa khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Manusia itu diciptakan Allah untuk ibadah. Jadi kalau masih ada saat-saat seperti ini happy berkepanjangan, maksiat berkepanjangan, otak cerdas tapi untuk maksiat saja kerjanya. Di dalam surat At-Taubah ayat 82, orang yang seperti ini dikatakan Allah dia akan senyum tuh, Pak. Happy berkepanjangan. Happy-nya itu qalil. Yadhak qalil. Singkat waktunya. Kapan? Sampai saja nanti firman Allah yang berikutnya di surat lain, hatta zurtumul maqabir, masuk ke dalam kubur baru tahu rasul itu. Baru di situ dia panah. Kita kembali ke topik yang tadi. Nyata-nyata Allah maksudkan di sini, ayo berbuat baik kita, ibadah kita kepada Allah, tolong jaga dari sikap tingkah laku dan perbuatan. Artinya apa? Kita melakukan ibadah kepada Allah, meminta kepada Allah, sujud kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah itu agar terhindar dari seluruh bentuk maksiat. Semua yang kini kau paham. Anda jatahnya tadi katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak. Pak Ustaz, ada juga orang yang sholat tapi kerjanya mencuri juga. Tapi kerjanya suka musuhin orang saja. Kerjanya bergunjing saja. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jangan sholatnya yang kita salahkan, kembalikan kepada individu yang melakukan sholat tadi. Sholat itu tidak pernah salah, Pak. Kembalikan kepada hamba yang menunaikan sholat tadi. Kenapa? Sholat itu nyata-nyata mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau masih ada yang berbuat maksiat, berbuat jahat dalam hal ini, coba kita cek lagi. Kita cek lagi pelaksanaan ibadahnya. Rukunnya ada nggak? Syaratnya ada nggak? Trik-trik untuk mendapatkan alladzi salat fi salatihim khashi'un, mendapatkan salat khusyuk itu dapat nggak? Untuk melaksanakan ibadah salat itu kita butuh suci. Istinja anak kita di situ.
Taharah tak kita di situ. Nah, ini diperhatikan, ini bersangkut paut sama kayak rantai. Jadi kalau seorang hamba hanya melakukan ibadah sholat, ini mohon maaf, ini sudah mulai perlu kita kaji. Ini mentang-mentang kita sibuk katanya dalam sehari-hari, kita lupa istinja, kita lupa taharah. Siapa sih manusia di atas dunia ini yang luput dari kekhilafan dan kekurangan? Bisa tak kita menjamin kemaluan kita itu lepas dari yang namanya najis kecil? Hanya taharah, Pak. Ini mohon maaf, ini ada yang kejadian mentang-mentang dia selesai pakai celana panjang langsung saja tanpa istinja. Bisa nak kita memastikan itu? Nah, ini yang berhati-hati namanya dalam ibadah. Kemudian apa kata Allah? Setelah kita bisa menjaga perbuatan keji kita, maksiat kita, berusahalah kita sedemikian mungkin memfilteri seluruh aspek tingkah laku dan perbuatan. Lisan kita jaga, mata kita jaga, telinga kita jaga, pikiran bahkan kita jaga. Ikan tujuan itu kita berpuasa selama ini ya Pak ya. Berpuasa itu bukan mencegah dari segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga perut saja, enggak. Tapi seluruhnya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi kalau masih ada orang yang berpuasa katanya, tapi masih saja berbuat yang tidak diridhai oleh Allah, suka baca orang, suka nyebut orang, suka melihat hal yang enggak, itu belum puasa namanya. Benteng kita yang kedua. Di ayat berikutnya Allah suruh apa? Suruh kita melakukan ibadah salat. Aqimus shalah. Perbanyak terus ibadah salat itu. Kalau masih juga kita berbuat maksiat, masih juga ini bawakan ke diri kita, masih juga kita melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah, jangan salatnya kita salahkan. Sekali lagi, jangan salatnya, tapi introspeksi kepada kita. Ini yang disebut dengan kajian muhasabah diri. Muhasabah diri itu banyak ilmunya Pak, banyak manfaatnya. Di samping menghindari mulut kita ini untuk mempergunjingkan orang, kita selalu memuju diri kita. Nggak salah Rasulullah sampaikan, tuba liman saghalahu aibu an wuyubin nas. Beruntung orang yang sibuk mengurus dirinya, konsep dirinya, muhasabah dirinya, sehingga dengan kesibukan tadi dia lupa membaca aib orang. Nah, ini untungnya. Kaum muslimin sidang jamaah qabla zuhur yang dirahmati Allah. Setelah kita melakukan salat, jangan lupa berinfak, bersedekah. Kita itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat di bawahnya, salat itu pun juga kita butuh sabar. Ya Pak, Bu, walaupun namanya taat kita kepada Allah, untuk beribadah itu kita butuh sabar. Jadi kata Imam Ali karamullah, dalam hal ini ada 3 pesan nih, ini perlu menjadi pegang untuk kita dalam sehari, agar selalu istiqomah kita untuk tepat waktu menunaikan salat jemaah 5 waktu. Pertama kata Imam Ali, posisikan sabar itu pada tempatnya. As-sabru yufarriqu 'ala thalatha. Dikarenakan sabar itu ada 3 modelnya Pak. 3 tingkatannya, 3 bentuknya. Pertama, as-sabru 'ala ta'ah. Tanamkan kepada diri kita tekad yang bulat, tekad yang kuat untuk selalu sabar dalam taat beribadah. Nah, di sini kita banyak kena ini. Makanya ada yang disebut dengan terkadang iman kita naik, kadang iman kita turun. Yang diminta ketika turun. Kalau naik, ayo kita pupuk terus. Yang perlu kita jaga, yang akan merusak hati kita tadi. Jadi mentang-mentang kita rajin ibadah, Pak, alur ibadah kita merasa kita wah, hati-hati pun lalu setan masuknya di situ. Makanya kalau kita tidak hati-hati, tidak salah seorang ulama kita dalam kitab Al-Hikam itu disampaikan.
Man sabbata li nafsihi tawaddu'an fa huwa al-mutakabbiru haqqan. Di dalam ibadah dia masuk dia rajin baca Quran. Calik lah nak orang rajin tua. Itu kerja setan tuh. Belum diungkap itu, Pak. Ini yang disebut fa huwa al-mutakabbiru haqqan, dia orang yang sombong. Belum disebut. Alhamdulillah halus kerjaan setan ini. Nah, kalau kita tidak hati-hati. Nah, kemudian kaum muslimin rahimahullah, kita minta tolong ampun kepada Allah agar selalu sabar di dalam taat. Nah, kita taat seperti ini. 5 waktu diberikan kepada Allah, kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar selalu kita hidupkan berjamaah kita 5 waktu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sabru ala maksiyah. Nah, jadi maksiat ini butuh sabar, Bu. Pak, melakukan maksiat itu butuh sabar. Sabar apanya? Sabar untuk tidak melaksanakan atau melanjutkan perbuatan itu. Kenapa Bapak kaum muslimin? Kalau kita lakukan juga di dalam hadis Nabi ada 6 hal yang akan menghapus seluruh amal ibadah kita. Salah satunya nih, az-zalimu la yantahi, maksiat yang berkepanjangan. Dihapus amal ibadah itu. Ibu-ibu panik mungkin sujud tiap hari, apalagi Ramadan yang sudah menghapuskan, yang kita lewati, dikikis olehnya. Jadi kalau kita rajin ibadah, maksiat harus rajin pula kita berusaha untuk meninggalkan. Kenapa tidak, Pak? Ini sebagai contoh gambaran. Kenapa harus kita serang ini? Kalau orang yang masih bermaksiat dia lanjut juga ibadah, sama seperti memproduksi air. Bensin itu kan secair itu ya. Bensin bisa dipergunakan untuk motor. Ini logikanya. Sedangkan air yang bersih bisa dikonsumsi oleh manusia. Kalau seandainya 2 barang ini kita adu, kita campurkan dalam 1 gelas, secara otomatis akal sehat bensin tidak bisa dipakai oleh kendaraan. Manusia pun juga tidak bisa minum. Kalau ibu paksa minum, percayalah singkat kita dibuat. Kita campur aduk bensin, kita berikan kepada motor atau kendaraan. Kendaraan itu juga tidak bisa jalan. Seperti itulah orang yang bermaksiat, dia juga tetap ibadah. Na'udzubillah. Yang ketiga kata Imam Ali terakhir, as-sabru ala musibah. Ini yang seperti biasa kita lakukan. Sabar kita di atas musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan Allah beri modal kepada kita, ibu dan bapak. Musibah itu kan bermacam-macam. Tidak orang kesayangan saja yang pergi dari kita. Tapi ketika musibah itu saking beratnya, saking pedihnya, tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata, Allah berikan kepada kita. Anda orang beriman? Ya. Ayo ucapkan, alladzina idza asabathum musibah. Apa yang diajarkan Allah? Baca, kembalikan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tanda orang yang sabar. Nah, ibu dan bapak, hadirin wal hadirat, jamaah qabla zuhur yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tausiah kita di kesempatan hari ini semakin dapat hendaknya meningkatkan iman dan takwa kita. Takwa juga, Pak, bukan iman saja. Banyak orang yang beriman tapi tidak takwa. Tapi kalau takwa kita jadikan posisinya maqam yang tertinggi, ke bawah insyaallah. Mudah-mudahan kita terselamatkan fid dunya wal akhirah. Banyak maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirukum fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.